Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Rining Astriani. Pada video ini saya akan membahas materi sosial dan public entrepreneurship, meliputi pengertian, karakteristik, serta contoh penerapannya. Materi ini disusun sebagai bagian pembelajaran mata kuliah sosial dan public entrepreneurship dengan dosen pengampu Dr. Laode Amijaya Kamaluddi MADM KP. Adapun latar belakang, masalah sosial dan publik saat ini semakin kompleks. Sementara anggaran pemerintah memiliki keterbatasan, di sisi lain masyarakat menuntut pelayanan publik yang cepat, transparan dan berkualitas seiring meningkatnya kesadaran dan harapan terhadap kinerja pemerintah. Kondisi ini menuntut pendekatan baru yang tidak hanya mengandalkan birokrasi, tetapi juga mendorong inovasi, kolaborasi, dan keberlanjutan. Dalam konteks inilah, sosial dan public entrepreneurship hadir sebagai alternatif solusi dengan mengintegrasikan inovasi dalam pelayanan, kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta, serta orientasi berkelanjutan untuk menciptakan dampak sosial yang nyata dan berkelanjutan. Urgensi dan pendekatan baru. Pertama, mendorong inovasi solusi. Pendekatan baru memungkinkan lahirnya ide dan metode kreatif untuk menyelesaikan masalah sosial dan publik yang tidak dapat diselesaikan dengan cara konvensional. Yang kedua, fokus pada hasil dan dampak. Keberhasilan tidak hanya diukur dari terlaksananya program, tetapi dari dampak nyata yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Yang ketiga, mengoptimalkan sumber daya terbatas melalui kolaborasi dan pola kewirausahaan sosial. Keterbatasan anggaran dapat diatasi dengan pemanfaatan sumber daya secara lebih efisien dan produktif. Yang keempat, berorientasi keberlanjutan. Solusi yang dikembangkan tidak bersifat jangka pendek, tetapi mampu bertahan dan memberikan manfaat sosial secara berkelanjutan. Tujuan pembelajaran, memahami konsep sosial dan public entrepreneurship sebagai pendekatan inovatif dalam penyelesaian masalah sosial dan publik. Yang kedua, membedakan karakteristik sosial dan public entrepreneurship, khususnya dalam pola inovasi dan peran aktor yang terlibat. Yang ketiga, mengidentifikasi praktik nyata di Indonesia yang mencerminkan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta. Yang keempat, menganalisa relevansi sosial dan public entrepreneurship dalam mendukung pembangunan yang berkelanjutan. Adapun pengertian social entrepreneurship itu sendiri yaitu kewirausahaan dengan misi sosial sebagai tujuan utama yang berfokus pada penyelesaian masalah sosial seperti kemiskinan, pendidikan, kesehatan, dan lingkungan melalui pendekatan yang inovatif. Profit berperan sebagai alat, bukan tujuan utama untuk memperluas dampak sosial dan menjaga keberlanjutan usaha. Adapun ciri-cirinya yaitu: pertama, misi sosial yang jelas sebagai landasan kegiatan usaha. Yang kedua, inovatif dan kreatif dalam merancang solusi atas masalah sosial. Yang ketiga, memberdayakan masyarakat, bukan sekedar memberi bantuan. Yang keempat, dampak sosial terukur dan dapat dievaluasi. Yang kelima, berorientasi keberlanjutan dalam jangka panjang. Contoh social entrepreneurship yang ada di Indonesia. Yang pertama yaitu kitabisa.com, merupakan platform crowdfunding sosial yang memanfaatkan teknologi digital untuk menghimpun dana bagi berbagai kegiatan sosial. Yang kedua, Waste for Change adalah usaha sosial yang berfokus pada solusi pengelolaan sampah berkelanjutan melalui edukasi pemilihan dan daur ulang. Yang ketiga yaitu koperasi atau UMKM sosial berbasis komunitas, bentuk social entrepreneurship berbasis komunitas yang bertujuan memberdayakan masyarakat secara ekonomi. Usaha ini dikelola secara kolektif atau individu
dengan orientasi sosial, di mana keuntungan digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota dan memperkuat ekonomi lokal secara berkelanjutan. Selanjutnya yaitu public entrepreneurship. Pengertiannya yaitu semangat kewirausahaan dalam sektor publik untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan penyelesaian masalah masyarakat. Pemerintah sebagai inovator yang aktif menciptakan terobosan kebijakan, layanan, dan tata kelola publik. Adapun ciri-ciri public entrepreneurship, yang pertama yaitu berorientasi pada kepentingan publik sebagai tujuan utama, inovatif dan solutif dalam merespon permasalahan masyarakat. Yang ketiga, efisien dan responsif dalam penggunaan sumber daya dan pelayanan. Adapun contoh public entrepreneurship. Yang pertama yaitu Mall Pelayanan Publik atau MPP merupakan bentuk public entrepreneurship karena pemerintah menghadirkan inovasi layanan terpadu dalam satu lokasi. Yang kedua yaitu aplikasi lapor. Aplikasi lapor ini memanfaatkan teknologi digital untuk memperkuat partisipasi masyarakat. Pemerintah bertindak sebagai inovator dengan menyediakan kanal pengaduan yang transparan, responsif, dan akuntabel dalam menindaklanjuti aspirasi dan keluhan publik. Yang ketiga yaitu digitalisasi desa. Merupakan public entrepreneurship yang bertujuan untuk mendorong inovasi di tingkat lokal. Pemerintah desa memanfaatkan teknologi untuk mempercepat pelayanan administrasi, meningkatkan transparansi, serta mengoptimalkan pengelolaan data dan potensi desa secara berkelanjutan. Adapun perbedaan sosial dan public entrepreneurship. Untuk aktor social entrepreneurship yaitu individu, komunitas, koperasi, UMKM sosial, dan NGO. Sedangkan aktor pada public entrepreneurship yaitu pemerintah, ASN, dan lembaga publik. Untuk tujuan social entrepreneurship yaitu menyelesaikan masalah sosial dan menciptakan dampak sosial. Sedangkan public entrepreneurship memiliki tujuan meningkatkan kualitas pelayanan dan kepentingan publik. Adapun pendanaan social entrepreneurship berasal dari usaha mandiri, hibah, donasi, dan investasi sosial. Sedangkan public entrepreneurship pendanaannya berasal dari APBN atau APBD, serta kemitraan publik atau swasta. Adapun indikator keberhasilannya itu dampak sosial, pemberdayaan masyarakat, serta keberlanjutan usaha. Sedangkan public entrepreneurship memiliki indikator keberhasilan yaitu kualitas layanan, kepuasan masyarakat, dan akuntabilitas. Tantangan yang dihadapi oleh social entrepreneurship yaitu keterbatasan modal dan keberlanjutan usaha. Sedangkan public entrepreneurship tantangannya yaitu birokrasi, regulasi, dan resistensi terhadap perubahan. Titik temu dan kolaborasi. Social entrepreneurship memiliki keunggulan dalam fleksibilitas dan kedekatannya dengan kebutuhan masyarakat, sehingga mampu merespon masalah sosial secara cepat dan konseptual. Sementara itu, public entrepreneurship memiliki kekuatan pada skala implementasi dan legitimasi kebijakan. Kolaborasi keduanya memungkinkan lahirnya solusi inovatif yang tidak hanya tepat sasaran, tetapi juga dapat diperluas dan dilembagakan secara berkelanjutan. Adapun relevansi sosial dan public entrepreneurship bagi Indonesia. Yang pertama yaitu reformasi birokrasi, mendorong birokrasi yang lebih inovatif, adaptif, dan berorientasi pada hasil melalui penerapan semangat kewirausahaan dalam tata kelola pemerintah. Yang kedua, ekonomi kerakyatan, memperkuat peran masyarakat dan UMKM sebagai penggerak ekonomi lokal melalui pemberdayaan, kolaborasi, dan pengembangan usaha berbasis komunitas.
Yang ketiga yaitu pelayanan publik, meningkatkan kualitas layanan publik agar lebih cepat, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat dengan pemanfaatan inovasi dan teknologi. Yang keempat yaitu pembangunan berkelanjutan, mendukung pembangunan jangka panjang dengan menyeimbangkan aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan secara inklusif dan berkelanjutan. Penutup. Inovasi, kolaborasi, dan keberlanjutan merupakan kunci utama dalam pengembangan sosial dan public entrepreneurship. Melalui pendekatan ini, pelayanan publik dapat ditingkatkan sekaligus menciptakan dampak sosial yang lebih luas, efektif, dan berkelanjutan bagi masyarakat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.